Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafitri Dian Retno dengan NIM C1 C021086. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah Akuntansi Syariah dengan judul Akad Istisna. Baiklah, langsung saja masuk materinya yang akan kita bahas, yaitu pengertian dari istisna. Pengertian istisna yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, yaitu pembeli atau mustasni, dan penjual atau pembuat, yaitu syani. Shani akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain. Disebut dengan istisna paralel. Karakteristik dari istisna yaitu barang pesanan harus memenuhi karakteristik berikut. Yang pertama, memerlukan proses pembuatan. Yang kedua, sesuai dengan spesifikasi pemesan atau custom size, bukan produk massal. Yang ketiga, diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitas. Selanjutnya yaitu jenis akad istisna. Jenis akad istisna ada dua macam. Yang pertama, istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau disebut subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pembeli. Syaratnya, akad istisna pertama tidak bergantung pada istisna kedua. Selain itu, penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Berikutnya yaitu dasar akad dasar syariahnya yaitu masyarakat telah mempraktekkan istisna secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal ini demikian menjadikan istisna sebagai kasus ijma atau konsensus umum. Keberadaan istisna didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontra agar orang lain membuatkan barang untuk mereka. Dan istisna sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nas atau aturan syariah. Rukun dan ketentuan syariah itu ada tiga. Yang pertama, pelaku dari pemesan atau pembeli, dengan ini disebut dengan mustasni, dan penjual atau pembuat disebut dengan syani. Pelaku tersebut haruslah cakap hukum dan sudah balik. Yang kedua, objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna dalam yang berbentuk harga. Dan yang ketiga yaitu adanya ijab kabul atau serah terima. Ketentuan tentang pembayaran. Yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Demikian juga dengan cara pembayarannya. Selanjutnya, harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah, akan tetapi apabila setelah akad ditandatangani, pembeli mengubah spesifikasi dalam akad, maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli. Dan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. Berikutnya yaitu ketentuan tentang barang. Yang pertama, harus jelas spesifikasinya, baik dari jenis, ukuran, maupun mutu. Selanjutnya yaitu penyerahan dilakukan kemudian. Waktu penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Dan pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Yaitu dengan tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Selanjutnya, dalam hal terdapat catat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiar atau hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
Yang terakhir, dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan hukumnya mengikat. Tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan. Berakhirnya istisna, berakhirnya istisna ada beberapa macam kondisi. Yang pertama, pelaku terdiri dari pemesan atau mustahni dan penjual dipenuhi kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Harus cakap hukum dan sudah balik. Selanjutnya itu persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak dan pembatalan hukum umum. Berikutnya yaitu akuntansi untuk penjual. Biaya perolehan istisna terdiri dari biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan atau tagihan produsen atau kontraktor pada entitas untuk istisna paralel. Biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan praakad, dan khususnya untuk istisna paralel, seluruh biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. Nah, yang terakhir adalah akuntansi untuk pembeli. Pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual dengan membuat jurnal sebagai berikut. Akad istisna dalam penyelesaian di debit pada utang kepada penjual di kredit. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.